Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita akan membaca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 kita akan membaca bersama-sama. Mari kita membuka suara bersama-sama ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kedua dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, kita tidak akan dapat bertumbuh sepanjang ada konflik di dalam kehidupan pribadi kita. Kita tidak akan bisa bertumbuh sepanjang ada konflik di dalam hidupmu. Konflik apa? Yakni sebuah konflik antara nilai-nilai hidupmu dan prioritasmu. Atau konflik antara hati kita dengan pikiran kita. Hati dan pikiran kita haruslah selaras, haruslah sejalan. Tidak boleh berbeda, tidak boleh berseberangan seperti itu. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus mengatakan dalam ayat yang pertama, apa yang di sana dikatakan? Ayat yang ke B, carilah perkara yang di atas. Ya. Carilah perkara yang di atas. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, apa yang kita cari biasanya adalah apa yang kita inginkan. Apa yang kita cari biasanya adalah apa yang kita inginkan. Satu misal, kalau kita menginginkan untuk makan mie, maka saya akan mencari penjual mie. Ya. Nah, ketika Paulus mengatakan carilah, maka ini sama artinya bahwa apa yang dicari itu adalah yang diinginkan oleh hati kita. Apa yang kita cari sebenarnya mau dikatakan bahwa itulah yang diinginkan hati kita. Nah, apa yang hati inginkan itu haruslah perkara di atas. Jangan sampai apa yang hati inginkan itu adalah
hal-hal yang duniawi. Bapak Ibu, ingat, hidup kita adalah sementara. Hidup kita adalah sebuah persiapan di dalam dunia ini untuk memasuki dalam kekekalan. Ya. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan cari ya di bumi melulu. Jangan memikirkan perkara-perkara di dunia saja, tetapi hal-hal yang di atas itu terabaikan. Nah, di dalam ayat yang kedua, Bapak Ibu dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, di dalam ayat yang kedua, bukan lagi Rasul Paulus berkata tentang hati. Ya, yang menjadi perhatian dari Rasul Paulus bukan. Tetapi yang menjadi concern-nya, yang menjadi perhatian Rasul Paulus adalah pikiran. Tadi apa yang diinginkan, maka kita cari. Sebenarnya itulah keinginan hati kita. Ya. Nah, ayat yang kedua, apa yang dikatakan di sini? Bicara tentang sebuah pikiran. Tidak lagi bicara tentang hati, tetapi bicara tentang sebuah pikiran. Jadi pikiran kita, dikatakan Rasul Paulus, harus selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, baik hati maupun pikiran kita mesti fokus kepada yang di atas. Artinya bahwa kepala dan hati kita haruslah bergerak di dalam arah yang sama. Kalau kepala dan hati kita bergerak ke arah yang sama, maka kita akan memenangkan sebuah pertempuran, sebuah peperangan rohani. Sebaliknya, jika kepala dan hati kita tidak bergerak dalam arah yang sama, maka akan terjadi apa yang namanya sebuah keledakan. Inginkanlah hal-hal yang dari Allah. Sedangkan kepala kita, intelektual kita, kehidupan berpikir kita harus juga diarahkan kepada perkara-perkara yang di atas. Nah, kalau keinginan kita diarahkan ke atas, sedangkan kepala diarahkan di bawah, maka terjadi akan kehancuran dalam kehidupan kita. Itu namanya bertolak belakang seperti itu. Kalau hati kita diberikan kepada Kristus, tetapi isi kepala kita tidak diberikan kepada Kristus, maka kehidupan rohani kita akan menjadi hancur. Contoh seperti ini. Kalau ada orang yang ingin usahanya berjalan dengan bagus, tetapi pikirannya tidak memikirkan usahanya, tetapi dia sibuk dengan hobinya saja, bagaimana usahanya akan bisa berhasil? Bagaimana usahanya akan bisa sukses? Satu sisi, dia pingin usahanya berhasil, tetapi sisi yang lain, dia tidak concern, dia tidak sungguh-sungguh untuk memikirkan dengan serius bagaimana supaya semua usaha ini bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita itu tidak sinkron. Akibatnya apa? Semuanya menjadi kacau balau. Rumah tangga pun akan menjadi kacau balau. Jadi
Apa yang dikatakan oleh sini? Ada sebuah kesinkronan, harus sejalan antara hati dan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sama halnya dengan kerohanian kita. Ada orang yang ingin lebih hidup baik, hidup suci, hidup kudus, hidup lebih dekat dengan Allah. Tetapi di sisi lain, dia senang ya, memikirkan, menikmati ya, berbagai macam dosa seperti itu. Ya. Keinginan hatinya dan isi pikirannya itu bertolak belakang, itu konflik. Nah, kalau kita ingin lebih dekat dengan Allah, kita tentu harus ya mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci, hal-hal yang berkenan kepada Allah. Ingat, di dalam diri kita tidak boleh ada dua bos. Ya. Kita hanya mengizinkan bos kita, satu bos kita, yaitu Kristus, dan bukan diri kita yang menjadi bosnya, yang menjadi tuannya dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tak seorang pun, ya, dikatakan dapat mengabdi kepada dua tuan. Tak seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau mengabdi kepada dua tuan, ya, maka ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Ya. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Apa yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 24? Kamu tidak dapat mengabdi ya kepada Allah dan kepada Mammon. Itu tadi yang terjadi, sebuah konflik bertolak belakang seperti itu. Ingin hidupnya lebih dekat kepada Tuhan, ya, tetapi masih sering bergaul dalam sebuah kehidupan yang bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Jadi nggak sama keinginan hati kita dengan apa yang menjadi isi pikiran kita, itu tidak sama. Sehingga itu yang menimbulkan sebuah pertentangan seperti itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nah, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa solusi untuk memenangkan sebuah peperangan dalam diri kita adalah pikiran dan hati kita itu harus berada di arah yang sama. Ya, kalau kita ingin memenangkan sebuah pertempuran dalam kehidupan kita, apa yang dikatakan Paulus? Pikiran dan hati kita itu harus berada dalam arah yang sama. Saudara harus menetapkan hatimu kepada Kristus dan pikiranmu juga kepada Kristus. Ya. Saudara harus memastikan bahwa hak saudara yang saudara katakan adalah yang menang, yang saudara inginkan. Jadi istilahnya adalah fokus hidup kita pada Kristus, bukan kepada yang lain. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa fokus? Apa yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi kendala? Kita ini kok tidak bisa berpusat kepada Kristus?
masalah-masalah ini, penghambat-penghambat ini akan mengganggu kehidupan saudara. Penghambat-penghambat ini akan memecah belah hati kita, ya, dan kepala kita, dan mencegah kita dari hidup yang berkomitmen, hidup yang fokus kepada kehidupan Kristus. Apa hambatan itu yang tidak bisa, yang mengganggu kita untuk kita hidup apa kita ini bisa tidak fokus? Yang pertama, penghambatnya adalah kehidupan lama kita, ya. Kehidupan lama kita itu yang menjadi penghambat kita tidak bisa menjadi fokus. Seharusnya kehidupan lama kita ini kita tinggalkan. Barang siapa yang ada dalam Kristus, yang tinggal dalam Kristus, sebenarnya kehidupan kita lagi, yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita lagi, itu bukan diri kita, tetapi Kristus. Apa yang mau dikatakan di sini oleh Paulus? Nah, Paulus ingin mengatakan bahwa ketika saudara menjadi orang Kristen, saudara harus mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan lama. Saudara harus meninggalkan cara hidup yang lama dan memulai hidup yang baru. Pingin hati dan pikiran kita itu memikirkan perkara yang di atas. Tapi dalam pelaksanaannya itu tidak sinkron. Ya. Tidak sama. Seperti anak sekolah lah, ya. Pingin nilainya bagus, dapat punten yang bagus, dapat lulus yang kumlot seperti itu, tetapi dia untuk belajar itu males. Ya. Kalau kita pingin sesuatu yang baik, harus sama. Ada sebuah respon yang kita kerjakan, kita lakukan yang sesuai, yang sama seperti itu. Jangan kemudian bertolak belakang. Nah, kita harus meninggalkan cara hidup yang lama dan mulai hidup dengan cara hidup yang baru. Kita tidak boleh berpikir seperti ini, ya. Berapa banyak dosa yang bisa saya lakukan dan masih bisa saya masuk surga? Rasanya masuk surga itu gampang, ya, mudah sepertinya. Apakah seperti itu? Kalau dia punya pikiran seperti itu, artinya orang ini masih ingin untuk berbuat dosa yang kadarnya masih akan membuat dia masuk surga. Bagaimana? Ya. Nah, seorang yang sudah bertobat seharusnya berpikir seperti ini. Bagaimana saya bisa menghilangkan dosa sama sekali? Tidak berkata seperti tadi, berapa banyak dosa yang bisa saya lakukan dan masih bisa saya masuk surga. Ya. Itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Seharusnya yang ada, bagaimana saya bisa menghilangkan dosa sama sekali dari kehidupan saya. Ini settingan hati yang sudah bertobat. Artinya adalah ketika saudara memberikan hidup kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara meninggalkan masa lalunya, ya. Meninggalkan dosa-dosanya pada masa tabiat-tabiat yang lama seperti itu.
Jadi, apa yang kita kejar sebelum menjadi orang Kristen? Mimpi-mimpi kita, tujuan hidup kita, keinginan kita, jadikan semua sampah. Ya. Sekarang kita memiliki sebuah pemikiran yang baru. Kita sekarang memiliki sebuah fokus di dalam hidup kita. Fokus kita sekarang adalah menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Hambatan inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan lama kita. Kita masih menghidupi kehidupan lama kita, kita tidak meninggalkan akan kehidupan lama kita. Bapak Ibu, Paulus seolah-olah sedang mengatakan seperti ini, ya. Tinggalkan masa lalu hidup. Ya. Hal-hal yang pernah saudara lakukan harus dilupakan. Sekarang saudara memiliki sebuah kehidupan yang baru. Jika kita tidak meninggalkan kehidupan lama kita dan masih memikirkan, maka kita akan kalah dalam sebuah pertempuran rohani dalam kehidupan kita. Ingat, Bapak Ibu Saudara, selama saudara masih memegang masa lalu yang buruk, saudara tidak akan pernah bisa memenangkan sebuah peperangan rohani. Mari kita belajar bersama-sama. Kita perkatakan, kita tanamkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu manusia lama saya. Dan itu sudah mati. Sekarang saya punya sebuah kehidupan yang baru, dengan tujuan yang baru, dengan nilai yang baru, dengan tanggung jawab yang baru seperti itu. Dan sekarang Kristus itu sudah menjadi sebuah pusat dalam kehidupan saya. Segala yang saya akan lakukan, ya, harus berpusat kepada Kristus, bukan kepada kehidupan lama saya lagi. Itu yang seharusnya kita mengatakan, menghidupi dalam kehidupan kita. Kalau tidak, maka penghambat ini akan menjadi sebuah persoalan dalam peperangan dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan kita sulit untuk bisa fokus. Ya, hati dan pikiran kita cari perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Maka itu akan menjadi sebuah halangan bagi kita. Penghambat yang kedua. Perhatikan ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dan dalam kemuliaan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, apa yang mau dikatakan Rasul Paulus di sini? Kristus yang adalah hidup kita. Kristus yang adalah hidup kita, ya. Kristus yang adalah hidup kita. Ini artinya Paulus mempunyai sebuah prioritas, ya, yang utama bagi dirinya. Ketika kita menyatakan seperti ini, Kristus yang adalah hidup kita, artinya kita punya prioritas yang utama, itu adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu dalam kehidupan kita
biasanya kita punya mutu. Kalau zaman sekarang ini apa ya? Kalau di ini status ya. Kadang-kadang kita buat status. Ya. Setiap kita punya mutu. Dan mutu hidup kita ini berbeda-beda. Contoh ya. Contoh mutu hidup. Ada orang yang punya moto hidup adalah senang-senang. Siapa yang motonya seperti itu? Hidup adalah happy, kira-kira begitu. Hidup adalah senang-senang, happy. Nah, biasanya orang yang punya moto seperti ini, yang jadi prioritas dalam hidupnya adalah senang-senang saja. Dia bekerja untuk senang-senang. Dia ke gereja untuk senang-senang. Ya. Dia makan untuk senang-senang. Kalau ada pekerjaan yang menghalangi kesenangan dia, maka dia akan meninggalkan kesenangan itu. Kenapa? Karena mutunya senang-senang. Ada orang yang punya moto dalam hidupnya, hidup adalah uang. Apakah ini moto hidup kita? Hidup ini adalah uang. Uang itu segalanya buat dia. Segala sesuatu dihitung dengan uang. Kalau seandainya Bapak Ibu bawa motor, setiap hari Minggu 10 motor kali 2.000 sudah sekian. Kalau 30 hari sudah sekian. Kalau 1 tahun sudah sekian. Bapak Ibu naruh motor gak ditarik pajak, ke parkir. Coba kalau itu saya ambil 2.000. Saya perhitungkan, Bapak pun naruh di sana, saya yang nyapu, bayar. Semua diperhitungkan dengan uang. Waktu dihitung dengan uang. Ya. Kesenangan istri dan anak juga dihitung dengan uang. Uang adalah menjadi sesuatu yang utama dalam hidupnya. Bahkan hari Minggu pun bisa ditinggalkan kalau ada bisnis yang cocok. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi motonya adalah uang. Uang menjadi segala-galanya. Bahkan dianggap lebih penting daripada keluarganya dan lebih penting daripada sebuah kesehatannya. Bapak Ibu Saudara, anak muda, apa yang menjadi moto dalam hidup? Sebagai orang yang sudah ditebus, moto kita seharusnya berbunyi seperti ini ya. Hidup adalah Kristus. Time is money. Waktu adalah uang. Kenapa kamu uang, hepeng seperti itu? Maka kemana-mana dikejar uang, waktu, target seperti itu. Perhatikan Kolose 3:4. Kristus yang adalah hidup kami. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Kristus yang adalah hidup kami. Kristus merupakan sesuatu yang utama dalam kehidupan kami. Kalau Minggu ada cara yang lain, enggak. Gereja-gereja. Tuhan. Ya. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu kalau toleransi gitu kan.
hari Minggu acara ini, hari Minggu kedua acara ini, hari Minggu ketiga acara ini, dan ketika seperti ini. Kita datangnya ketika kita tidak ada kerjaan. Kita datang ketika kita tidak diganggu waktu kita. Kenapa? Kurang prioritas tentang Kristus itu kurang dalam kehidupan kita. Mungkin sebuah kesenangan, mungkin uang, mungkin apa saja yang mendasari seperti itu. Apa yang menghambat kita tidak bisa fokus? Ya, kita seringkali mencampur prioritas kita. Dua-duanya dijalankan seperti itu. Saya pernah berkata kepada jemaat, cukup 6 hari Tuhan sudah memberikan waktu. Ya. Saya kalau ada jemaat izin hari Minggu karena apa? Saya no comment. Kira-kira seperti itu. Tidak ada sesuatu yang rasanya ya saya bisa kalau ada saya waktu, kalau tidak ada waktu tidak apa-apa. Ya. Mari Bapak Ibu, biarlah kita orang yang sudah ditebus, kita yang sudah dibebaskan, biarlah kita punya moto hidup adalah Kristus. Kalau kita senang-senang, harus juga ya dilingkupi oleh kebenaran Kristus. Kenapa? Karena kehidupan kita, tujuan kita untuk kemuliaan Kristus. Kalau engkau bekerja mati-matian, bukan untuk kepentinganmu, ya, tetapi adalah untuk kemuliaan Kristus, untuk Kristus seperti itu. Kadang-kala kalau orang berdoa, Pak, doakan kami supaya keluarga kami diberkati. Karena saya berani bertanya, buat apa kamu diberkati? Ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Ada yang Bapak inginkan ketika engkau diberkati, itu tidak menjadikan fokus kepentingan dalam kehidupan. Mari kita minta kepada Tuhan yang besar kira-kira kita. Usaha kita, bisnis kita, apa saja pekerjaan kita sukses. Tetapi semua itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kalau waktu kita berdoa, kita tanya, Tuhan berkati usaha saya. Untuk apa? Untuk ini Tuhan, untuk ini Tuhan, untuk ini Tuhan. Ya. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam kehidupan saya pribadi, kalau saya mulai menghitung-hitung, kadang-kadang saya, Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang saya menghitung-hitung seperti itu. Rasanya saya nggak pantas untuk menghitung sesuatu yang saya terima. Dan saya tahu yang saya terima itu bukan sesuatu, itu adalah pemberian Tuhan. Itu yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan ketika saya mulai hitung-hitung, rasanya, aduh Tuhan, I'm sorry seperti itu ya. Maaf, ada sepertinya tidak pantas saya ngomong seperti itu. Bapak Ibu, ketika kita mengerjakan sesuatu, saya percaya Tuhan tahu kok. Tuhan ngerti kok. Apa yang kita kerjakan buat pekerjaannya Tuhan. Untuk kemuliaannya Tuhan, untuk Kristus kita, Tuhan pasti tahu. Ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, mari saya ingin mengajak kepada setiap kita. Apa yang dimaksudkan di sini? Apa yang diharapkan di sini? Biar hati kita itu menjadikan Kristus sebagai Raja. Ya. Hati. Apakah hati kita menjadikan Kristus sebagai Raja? Mari hati kita punya sebuah komitmen menjadikan Dia sebagai Raja kita dalam hati kita. Tapi pertanyaan, bagaimana dengan otak kita? Apakah otak kita juga menjadikan Kristus sebagai Raja? Jujur, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali apa yang kita inginkan itu sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan kemudian kita lakukan. Sekali lagi ya, apa yang kita inginkan
sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan juga apa yang kita lakukan. Bisa jadi kita menginginkan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita, namun yang kita pikirkan tidak berhubungan dengan Kristus. Kristus menginginkan, kita menginginkan Kristus adalah pusat. Tetapi yang kita kerjakan, yang kita lakukan, hal-hal yang bertentangan dengan Kristus. Pikiran kita banyak diisi oleh hal-hal yang duniawi. Kalau kita kaget, kalau ada sesuatu kaget, apa yang kita panggil? Apa yang kita sebut? Anjing, begitu. Karena sepertinya kita bergaul selalu dengan anjing, kira-kira begitu. Ya, pikiran kita nggak sama begitu loh. Ya kan benar begitu. Saya punya teman penjahat yang luar biasa. Dia dihukum, bahkan hampir-hampir dia dihukum mati. Tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, akhirnya dia bebas. Saya kadang-kadang iri sama dia. Kalau bicara di tempat umum, sepertinya dia tidak pernah tendeng aling-aling. Saya kadang-kadang sebagai resan bersama kumpul dengan orang, rasanya malu ketika dia ngomong seperti itu. Tapi orang ini tidak seperti itu. Gak usah lah, maksudnya umum, gak usah ngomong seperti itu. Tapi orang ini tidak. Ya. Selalu firman, selalu perkataan-perkataan Tuhan yang dia omongkan, yang dia bicarakan. Saya berkata, dalam hati saya berkata, ini umum. Jangan ngomonglah tentang yang khusus. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Pikiran kita terlalu banyak diisi oleh hal-hal yang duniawi. Kenapa orang sekarang itu juga ibadah sulit? Bagaimana tidak sulit? Ya, handphone kita tang ting tung, ada berita dari sana, berita dari sini. Kita sekarang sudah menjadi seorang yang sibuk begitu. Iya kan? Itu sebuah fakta yang memang sulit begitu. Ya. Kalau sudah ada bunyi tang gitu kan, pingin kita lihat. Itu gangguan seperti itu. Kita ingin fokus, dengar, nggak pegang-pegang seperti, nggak buka seperti itu. Belum lagi berita. Ya kemarin cerita tentang vaksin. Ya puji Tuhan, dulu vaksin orang sulit, sekarang orang banyak cari vaksin seperti itu. Sampai nangis-nangis, ngambek-ngambek karena belum divaksin seperti itu. Antusiasnya luar biasa seperti itu. Ya, orang takut nanti kalau divaksin ini katanya begini, macam-macam sehingga orang takut. Dan puji Tuhan, hari ini tidak. Bapak Ibu tidak disalahkan, memang itu informasi yang sangat deras. Tetapi sayangnya pikiran kita, berita-berita yang masuk kepada kita adalah berita-berita yang negatif. Berita-berita yang tidak baik. Ya. Apalagi di masa pandemi kapan harinya. Tentang apa di-share. Yang mati, yang di mana, yang ditayangkan macam, kadang-kadang membuat kita menjadi miris. Wajar kalau kemudian kita ini takut. Wajar kalau kita ini kemudian takut mati. Kenapa? Memang beritanya banyak yang mempengaruhi daripada pikiran kita. Ya. Jangankan Bapak Ibu saya yang di tempat ini, yang waktu masa-masa yang sangat gawat-gawatnya, lagi sakit banyak orang meninggal, was-was juga begitu loh. Terganggu juga pikiran kami. Ya. Nah, pertanyaannya, pikiran kita banyak diisi oleh apa? Ya. Kalau pikiran kita banyak diisi oleh hal-hal yang duniawi, kita jarang mengisinya dengan pikiran-pikiran mengenai Kristus. Kalau dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, ya, dalam mengambil keputusan, kita memutuskan tanpa Kristus,
Artinya seluruh pikiran kita, isi hati kita, ya, tidak diisi oleh Kristus. Hanya hati kita yang diisi oleh Kristus, ya, maka akan terjadi yang namanya konflik tadi. Hati dan pikiran kita tidak sejalan. Kita tidak akan bertumbuh dalam rohani, ya, kalau kita seperti itu. Yang terakhir, apa penghambat yang terakhir? Dalam Kolose pasal yang ketiga, Paulus mengatakan, Paulus mendaftarkan dosa-dosa yang mesti dihindari. Ayat yang kelima, perhatikan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenasisan, nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita seringkali menganggap bahwa hanya dosa-dosa seperti itu, ya, hawa nafsu, ya, yang mesti serius dilawan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kita sudah merenungkan tentang Rahab. Kalau kita bicara orang, lebih banyak kita bicara tentang kejelekannya saja. Sulit untuk melupakan kebaikan, ya, kejelekan daripada kebaikan seseorang. Rasanya kita tidak terima. Ya. Kadang kita menganggap seperti itu. Dosa-dosa seperti itu. Nah, Paulus melanjutkan daftarnya dalam Kolose 3 ayat 8-9, ya. Tetapi sekarang buanglah semua itu. Ya, apa itu yang harus dibuang? Marah. Ya. Saya tadi malam berbicara dengan ibu-ibu di Grand Safira. Dalam rumah tangga ada sebuah masalah yang serius yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu khusus. Apa itu? Suami sudah mulai resah. Suami mulai sudah tertekan. Kenapa? Karena sikap dan karakter daripada istri. Dalam rumah tangga, bisa jadi anak-anak kita sudah tidak tahan dengan kita karena lihat sikap dan karakter kita yang buruk. Rumah tangga kita tidak menjadi suatu tempat yang sungguh-sungguh menjadi surga bagi anak-anak kita. Jangan sampai kemudian karena anak-anak kita sudah tidak betah dengan kita, ketika kita anyah dari situ, baguslah dia anyah dari kita. Kelihatannya jahat, kelihatannya tidak baik, tetapi itu bisa terjadi karena apa? Karena karakter, karena sikap kita. Bapak Ibu, Paulus tidak hanya mengatakan sebuah percabulan ini dan itu, tidak. Tetapi Paulus mendaftarkan yang lain, tentang dosa-dosa yang lain. Dikatakan ayat yang 8-9 di sana, tetapi sekarang buanglah semua itu. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, ya, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jangan berbicara tentang hal itu, Bapak Ibu. Kalau engkau marah melulu, ya, engkau sering kali berkata-kata yang tidak baik, engkau berkata-kata yang tidak benar, itu juga dosa. Jangan anggap remeh tentang seperti itu. Jangan kau menganggap sesuatu perbuatan seperti Rahab, sepertinya dia yang paling parah. Tapi kemarahan kita, perkataan kita yang tidak benar, itu juga merupakan sebuah dosa yang Tuhan tidak suka. Ingat Bapak Ibu, semuanya itu merusak. Jangan dianggap Bapak Ibu lebih seperti mengkelaskan,
kalau berbuat seperti ini kelasnya lebih tinggi daripada saya seperti ini. Tidak. Semuanya itu adalah merusak dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya sebuah percabulan, ya, tetapi dosa kemarahan, dosa fitnah, kata-kata kotor, ya, menggosip, ya, dan sebagainya. Itu akan menghancurkan fokus kita kepada Kristus. Nah, Tuhan Yesus ingin kita ini meninggalkan tidak hanya dosa yang dikatakan dalam pasal ayat yang kelima, Bapak Ibu, ya, tetapi apa yang dikatakan di sini? Semua dosa-dosa yang kita anggap kecil. Kalau kita berbuat jahat, kalau kita punya hawa nafsu, kalau kita serakah, sepertinya itu kelasnya berbeda dengan dosanya lebih besar daripada ketika apa yang dikatakan ayat 9 dan 8 dan 9. Ya. Jangan mengatakan bahwa menganggap itu kecil. Kemarahan, fitnah, kata-kata kotor. Semuanya jangan menganggap remeh. Itulah yang seringkali menjadi penghambat. Kenapa kita tidak bisa fokus? Kenapa kita tidak bisa memprioritaskan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita? Saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk menjalani sebuah kehidupan yang punya standar yang lebih tinggi. Saudara tidak mudah untuk gampang buat gosip, ya. Saudara tidak mudah untuk berbuat bohong, tidak berbicara dengan penuh kebencian terhadap orang lain, ya. Jangan kita bicarakan tentang sesuatu orang lain kurang elok, kurang etis, karena kita sendiri masih buruk, kita ini masih bobrok, kita masih juga jelek. Nggak etis kalau kita berbicara tentang orang lain yang begitu. Sebenarnya kita juga buruk, ya. Jeruk nggak boleh, sesama jeruk nggak boleh makan. Kira-kira seperti itu. Sama-sama orang buruk, jangan-jangan ini, ya. Sama-sama orang jelek, ngomongin jelek begitu loh. Jangan, ya. Mari kita buang, kita tinggalkan. Kita punya standar yang lebih tinggi, ya. Hidup seperti yang Allah inginkan, supaya kita ingin fokus, ya. Allah ingin fokus, saudara, kita fokus kepada diri kita. Dia tidak ingin ada hambatan yang menghalangi kita untuk fokus kepada Kristus. Jangan biarkan masa lalu kita, ya. Jangan biarkan terus kita menjadi campur aduk, sudah tercampur. Ini yang Paulus ingin ajarkan kepada kita. Mari cari perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Mari kita tunduk kepala.